Selamat datang di podcast Koalisem 7. Oke, mantap banget nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol asik nih. Aku dari tadi tuh udah deg-degan banget karena aku bakal ngobrol sama Politeknik Imigrasi. Ada Mas Rizky Agung Sriwijaya dari Manajemen Teknologi Keimigrasian 2018. Halo adik-adik, gimana kabarnya selama pandemi ini di rumah? Sehat-sehat semuanya kan? Ya. Mantap, suaranya menggelegar banget ya Mas. Oh iya jelas. Oke nih Mas, aku langsung tanya aja nih. Gimana Oke. nih Mas, rasanya kuliah online dan offline bedanya deh gimana tuh di Poltekim? Kalau di Poltekim sendiri ya jelas pasti lah ya. Setiap hari kita ada kegiatan, setiap hari kita ada kegiatan ini, ada kegiatan dinas, mau keluar, ada olahraga, ada pembelajaran langsung juga. Lah kalau online ini sebenarnya kita sangat dibatasi sih, apalagi dengan protokol kesehatan kayak gini kan. Dan pasti juga pembelajarannya via online, Zoom atau Google Meet ya, tergantung dosennya juga. Cuman kegiatan yang lainnya itu sangat dibatasi. Jadi kita mau olahraga juga ya mandiri, ya disuruh olahraga juga, tapi kita harus ya sadar diri juga lah. Ya, harus jaga badan juga gitu. Berarti online-nya di rumah masing-masing ya? Di rumah masing-masing. Terus juga setiap Jumat itu ada kegiatan monitoring gitu. Itu gimana tuh Mas kalau boleh tahu? Kalau monitoring itu setiap Jumat ya, sebelum PKL nih, saya kan baru PKL. Sebelum PKL tuh ada monitoring, jadi tuh kayak kita laporan ke unit pelayanan terdekat. Oh kita nih kegiatan seminggu ini apa aja, terus kita laporan gitu. Mantap banget. Nah oke nih, aku mau langsung aja tanya-tanya terkait Poltekim nih. Yang pertama lingkungan kampus yang ada di sana, temen-temennya, fasilitasnya gimana nih? Oke. Sebelumnya dari Poltekim, sebenarnya Poltekim sama Poltekim itu satu kampus kan. Nah, kampus yang pertama ini dari dulu itu di Gandul Cinere Depok. Nah, di Gandul Cinere Depok ini sudah dinyatakan tidak muat lagi, soalnya dulu 75, sekarang saya 300. Jadi ada pembangunan kampus baru. Kampus baru itu sedang dibangun di Tangerang kota tepatnya. Nah, jadi saya ini sekarang sedang masa peralihan dari kampus lama ke kampus baru. Nah, di kampus lama ini ada saya angkatan 21, ada angkatan 20 sama 19 sama 22 nih yang sekarang ini. Nah, terus saya sendiri angkatan 21 di kampus Tangerang. Jadi saya sendiri di kampus saya gitu. Ada peralihan? Iya, ada peralihan. Jadi mungkin bisa dikatakan kampus yang lama masih lengkap fasilitasnya. Ada aula masih banyak lengkap lah. Terus ada kelas juga banyak. Terus asrama-asrama pendidikan itu juga pasti ada juga banyak. Terus ada lab komputer banyak juga di situ, semua fasilitas di situ lengkap, dari olahraga, dari ya semuanya lengkap lah di sana. Mantap. Yeah. Nah, kalau kayak teman-teman terus pengajarnya di sana tuh gimana sih Mas? Kalau pengajarnya kita sebelumnya kita menganut sistem akademik sama non akademik. Nah, jadi penilaian ada dua, akademik sama non akademik kan. Jadi namanya itu Jarlatsuh, pengajaran pelatihan pengasuhan. Jadi itu selain nilai akademik ada itu Jarlatsuh namanya. Nah, jadi itu akademik pasti sama dosen, pasti itu sama dosen, penilaian sama dosen, pokoknya semua hubungan sama dosen sama ya namanya akademik ya pastilah dari rektor Mas, seperti itu. Nah, terus kalau non akademik Jarlatsuh itu bisa dikatakan kita sama pembina namanya, pembina dari Poltekim gitu, dari sekretariat, bukan dari dosen. Jadi ada dua, beda, dibedakan. Nah dari pembina ini kita dari pagi berangkat sampai pulang kegiatannya itu diurus sama pembina. Jadi itu non akademik gitu. Jadi misalnya pagi apel, nah yang ngawasin tuh pembina. Nah jadi itu penilaiannya seperti itu. Pagi apel, siang apel, mau makan, mau pulang, mau sholat tuh diaturnya sama pembina gitu. Kalau sama urusan dosen ya seperti kampus biasa lah gitulah, istilahnya ada IPK dan nilai UAS segala macam itu kayak gitu ada lagi. Mantap. Aku baru tahu di fakta yang sangat asik nih. Nah, banyak juga pertanyaan dari adik-adik angkatanku juga sering tanya biaya hidup nih Mas. Oh, kalau biaya hidup
sebenarnya kalau masih bisa dibilang relatif kan ya setiap orang ya. Nah, kebetulan saya kos karena asramanya belum dibangun yang di kampus baru. Kampus lama ada asrama juga, tapi namun ya dari 75 orang sampai tahun sekarang 300 masih nggak muat, jadi kos ya paling biaya hidup kos. Dan enaknya nih dari Poltekim sendiri itu per bulan dapat uang saku. Apa iya? Iya dong, 500.000 per bulan. Wah. Iya, jadi kita kampus nih dari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu kita kayak ya pesiar lah gitu namanya. Jadi kita tuh keluar dari kampus, dari kos, dia boleh pulang, boleh kemana, boleh liburan gitu. Tapi masih pakai dinas gitu. Nah, 500.000 itu ya bisa digunain lah setiap bulannya Sabtu Minggu keluar gitu. Juga kita kan kita dari baju sampai sepatu, dari atas sampai bawah kan kita juga dikasih baju dinas gitu, baju olahraga semua kan dikasih. Jadi ya cukup lah gitu. Kalau 0 rupiah gitu, tapi ya kos tanggung sendiri lah gitu. Mantep banget. Dapat uang saku 500.000 nih. Betul sekali. Sekarang pun dikasih, walaupun online ini. Sama juga. Sama juga dikasih. Asik banget Gitu. kayak aku kayaknya masuk Poltekim aja. Yalah, langsung lah. Oke. Nah, tapi fasilitas sudah oke, lingkungan kampus asik, tapi cara masuknya gimana sih, Mas? Cara masuknya itu ada banyak tahapan ya. Ya, kayak kedinasan lainnya kayak STAN sekarang ada ya. Terus kayak IPDN gitu, kayak statistik apa STIS. Nah, ya itu STIS gitu. Nah, itu cara masuknya kurang lebih seperti itu. Malah lebih ke kayak TNI Polri juga tuh, Akmil, Bintara gitu. Itu kurang lebih sama, cuman ya porsinya beda gitu loh sama mereka. Posisi Poltekim ini sendiri kan sekolah semi militer gitu. Jadi pendidikannya hampir seperti militer tapi nggak sekeras militer, nggak se-strict militer gitulah. Pertamanya itu ada seleksi administrasi. Jadi itu setelah ada pengumuman dari webnya, itu ada charterkumham.go.id, itu selalu update di situ. Kalau nggak di Instagram atau Twitter. Nah, itu pertama seleksi administrasi. Jadi semua berkas itu harus dilengkapin. Terus nanti ada SKD gitu, seleksi kompetensi dasar, ada tes potensi akademik, terus ada tes intelijensi umum sama tes wawasan kebangsaan itu. Terus selanjutnya ada tes kesehatan, terus tes samapta olahraga, terus sama tes psikotes. Lalu yang terakhir ada seleksi wawancara pengamatan fisik dan keterampilan gitu. Itu yang di terakhir. Jadi kita tuh dites bahasa Inggrisnya, dites keterampilannya gitu. Terus kalau bisa dibilang ketat banget sih, soalnya dari 300 yang diterima daftarnya bisa ribuan, 10.000, 12.000 gitu ya, tergantung sih gitu. Per tahun beda-beda ya, per tapi tahun ketat beda-beda banget berarti ya. Iya, bisa dibilang ketat banget. Mantap. Gitu dah. Nah, kita udah bahas kampus, lingkungan dan lain, tapi nggak sih kalau nggak bahas UKM atau kegiatannya nih. Di Poltekim tuh ada apa aja sih, Mas? Di Poltekim ini sebenarnya kalau bisa dibilang bukan UKM ya, unit kegiatan mahasiswa kan ya. Kalau kita tuh UKT, unit kegiatan taruna. Jadi kita kan taruna, bukan mahasiswa, beda gitu. Nah, ini sebenarnya ada UKT wajib, unit kegiatan taruna wajib. Itu ada marching band. Tahu lah ya marching band gimana. Itu wajib, Mas? Wajib itu harus ada, ya ada kuotanya. Nah, itu ada seleksinya. Semua orang diseleksi gitu loh. Jadi itu wajib diikuti, dan ya kalau alhamdulillah terima, kalau enggak ya UKT yang lain gitu. Ya tahu sendiri lah kalian lah ya. Kalau mau searching itu marching band Poltekim itu banyak lah, keren gitu. Kalau mau lihat ya silakan aja. Itu salah satu unit kegiatan yang paling diminati juga kok. Keren diliatin gitu, main alat musik gitu. Yang drum-bandnya kadang diangkat-angkat. Nah, gitu juga itu. Ya itu salah satu daya tariknya sendiri lah. Iya, benar banget sih. Terus ada padus juga, paduan suara. Terus ada Pasustar, pasukan khusus taruna. Itu tuh ya kalau bisa dibilang ya kayak pasparanya Semada lah gitulah, kayak upacara bendera. Terus kalau ada
apel besar, ada upacara penting juga gitu. Ya, semua pas ustadz. Terus ada karate, taekwondo, silat. Terus juga ini ada pemilihan juga kayak boleh iya, boleh enggak gitu. Ini bisa dibilang seluruh olahraga, cabang olahraga, ya nggak semua lah ya, yang sering kita lihat aja itu ada kayak tenis lapangan, tenis meja, voli, bulu tangkis, futsal, basket, karya tulis ilmiah, wall climbing juga ada, debat, terus tari aja, musik ada, rohani, Islam, Kristen semua ada, catur juga ada gitu, sar juga ada, ya banyak lah, tinggal dipilih aja, ada banyak banget. Aku baru tahu nih, ternyata tuh di Poltekim banyak juga kegiatan seni juga ada ya? Iya ada, pasti itu. Berarti bukan kayak, soalnya banyak juga stigma yang kayak kayak taruna keras banget gitu. Oh enggak. Itu kegiatan kan, kita juga bermacam-macam. Ada juga yang dari UKT Tari ini bisa diundang kayak di kementerian gitu, menteri-menteri itu dilihatin kita lagi nari gitu. Banyak juga itu kesempatan yang berharga juga, dilihatin pejabat, dilihatin orang penting, itu kita juga ya ada kebanggaan sendiri juga lah ya gitu ya. Ya bisa mengkreasikan diri kalian masing-masing kok di sana kok. Banyak juga bisa. Mantap. Nah, kalau ciri khas Poltekim ada nggak Mas? Ciri khas gimana nih? Misal harus asrama atau mungkin wajib apa gitu? Oh, kita kan menganut semi militer nih. Jadi itu setelah kita diterima nih, setelah kalian seleksi dari awal tuh administrasi sampai wawancara akhir itu kalian lewatin, kalian masuk dari 300 orang, tuh kalian ikut pendidikan dasar. Pendidikan dasar ya kayak militer gitulah, kayak MIL, Akpol gitu, IPDN. Nah itu kalau angkat tahunnya saya di Lido, di SPN Polda Metro Jaya itu di Sukabumi. Nah itu saya diasramakan gitu. Nah setelah 1 bulan di situ, si bulan selanjutnya di kampus saya kayak pengenalan lah, kayak MOS gitulah ya, pengenalan lingkungan, pengenalan senior gitu-gitu ya, dengan ciri khas semi militer juga lah gitulah ya. Kalian tahu sendiri gimana. Nah terus kan sekarang lagi pandemi nih. Iya nih, aku juga bertanya-tanya nih gimana nih gitu. Kita masih menunggu kebijakan dari atasan, dari pejabat-pejabatnya. Mungkin kalian bisa tunggu aja lah di webnya catar.kemenkominfo.id atau Twitternya atau Instagramnya juga update kok itu. Kita masih nunggu, soalnya kan ini kan juga baru penerimaan nih, angkatan 20 juga ada kan. Nah itu masih menunggu juga. Ya tunggu tanggal mainnya aja lah gitu. Oke, mantep banget. Nah sayang banget nih Mas, kita udah sampai di penghujung podcast. Waduh, tapi nih? Sebelum aku mengakhiri nih, Gimana? kasih semangat dong buat adik-adiknya yang pengen masuk Poltekim nih. Gimana nih Mas? Oke, semangat ya. Iya Mas. Kalau semangat nih sebenarnya dari diri kalian sendiri kan. Nah, kalau mau Poltekim kamu harus ambis menuju Poltekim. Jadi kamu persiapin semuanya, segala macamnya. Kalau kamu mau fokus ke yang lain silahkan, nggak apa-apa. Jadi itu menurut hati kalian sendiri aja. Jangan terpaku sama orang. Nih ada alumni Poltekim nih. Pengen ikut nih. Jujur jangan gitu. Karena keinginan diri kalian sendiri itu yang paling kuat untuk menguatkan semangatmu sendiri. Jadi jangan terpaku sama orang lain. Bisa dijadiin contoh, bisa dijadiin semangat. Tapi itu kalau nggak dari diri kalian sendiri, ya mana bisa. Kayak kalian mau olahraga nih, males nggak pengen ini sebenarnya. Tapi ada kakak kelas yang masuk nih, kayaknya keren nih, mau masuk gitu. Tapi malas-malasan ya, sama aja bohong. Harus dari diri kalian sendiri gitu. Jadi ya dimulai dari diri kalian sendiri aja ya. Mantap. Aku ikutan semangat nih Mas. Oke, masuk aja tahun depan daftar. Oke nih, makasih banget nih buat Mas Rizky yang udah hadir di podcast hari ini. Dan makasih juga buat adik-adik Semada 21 yang dengerin podcast pada hari ini. Jangan lupa semangat belajar, terus berdoa, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.